Film kali ini berkisah tentang sekelompok pemuda yang sedang berlibur sekaligus pre-wedding di villa mewah super besar. Awalnya semua tampak biasa saja, sampai akhirnya mereka melihat salah satu kawannya yang malah bundir tanpa sebab. Jelas saja membuat semua orang jadi ketakutan dan bergegas kembali pulang. Namun takdir berkata lain saat mereka melihat kenyataan yang sungguh di luar nalar manusia. Apa yang sebenarnya mereka lihat? Kalem, karena film akan segera dimulai. Terlihat sepasang pasutri yang baru saja menikah. Entah ada sebab apa, tapi Mas Aris tiba-tiba menyayat leher Adele istrinya. Sesaat kemudian, Adele yang telah disayat lehernya ternyata masih hidup dan kini diikat di atas kasur. Di belakang Aris terdapat Pak Ustadz bernama Hasan dan beberapa NPC yang tidak diketahui asal-usulnya. Pak Ustadz meminta Aris untuk segera membunuh iblis ini. Aku ini Adele, Mas, istri kamu. Adele sudah mati! Meski sudah merayu dari segala arah, namun Aris tetap teguh pada pendiriannya. Bahwa sebenarnya dia adalah iblis yang telah mengambil alih tubuh Adele. Lalu saat Aris membakar Adele, di saat itulah wujud aslinya terlihat. Dikatain bodoh sama iblis yang udah mau terbakar, seketika Aris hanya bisa terdiam. Namun entah bagaimana konsepnya, tiba-tiba saja orang di belakangnya membunuh Pak Ustadz dan juga Aris. Melihat hal itu jelas saja membuat si iblis tertawa puas di atas kobaran api. Apakah teror akan berlanjut? Ya jelas saja, karena film pun baru dimulai. Adegan lalu berpindah pada seorang gadis perawan bernama Wendy, di mana ia selalu mengalami mimpi buruk yang sama, hampir di setiap hari. Sesaat kemudian Wendy dijemput sama calon suami bernama Angga, mereka akan menuju studio foto untuk persiapan di acara pernikahannya. Sesampainya di sana bukannya langsung bermesraan dan berfotoria, Angga malah sibuk dengan bisnis yang tak ada habisnya. Mulai dari sini, pertengkaran mereka akan menjadi malapetaka. Wendy yang sudah capek mengurus semua acara pernikahan, Angga malah selalu sibuk dengan pekerjaannya. Enggak ya, enggak. Wendy, ini bentar dulu, Pak Dodi, bentar dulu. Adegan lalu berpindah pada cewek cantik yang hobi makeup bernama Agnes, dan kawannya yang tomboy bernama Nanda. Saat itu Nanda sedang scroll TikTok yang menampilkan berita tentang hilangnya sekelompok pemuda pada 5 tahun lalu. Namun hingga sekarang mereka belum juga ditemukan. Sangat kebetulan sekali mereka yang hilang adalah teman seangkatan Agnes. Tapi Agnes berkata bahwa tidak mengenal mereka sama sekali. Sesaat kemudian datanglah Angga bersama Wendy dan juga Robby. Baru saja duduk, Angga sudah mendapati telepon lagi. Jelas saja hal itu membuat Wendy semakin kesal. Apalagi semua acara pernikahannya ia mengurus. Setelah melihat-lihat hasil foto prewed mereka, tiba-tiba saja Agnes berkata, Wendy, jutek aja cantik. mungkinkah Agnes seorang lebis? Setelah perkataannya yang bikin heran, di saat itu pula Agnes mengajak mereka untuk healing di sebuah villa mewah. Mendengar hal itu Nanda langsung setuju, begitu juga Robby. Karena tempatnya juga cukup bagus, sekalian saja untuk foto prewed di sana. Namun di saat itu Wendy masih belum memberi jawaban yang pasti. Oke, satu suapan terakhir. Adegan lalu berpindah pada pengurus panti jompo bernama Rizky. Saat melihat Agnes datang, seketika membuat Rizky terkejut. Bagaimana tidak, sebelumnya si Rizky pernah menipu semua kawannya dengan cara pinjol menggunakan KTP orang lain termasuk Agnes. Dan yang paling parahnya lagi, Rizky pernah menggabrut Agnes secara paksa. Padahal saat itu Agnes sudah punya pacar, yaitu Robby. Oleh karena itu Rizky sangat terkejut saat melihat Agnes datang. Namun tidak sesuai dugaan, niat Agnes datang adalah untuk mengajak Rizky ikut healing, sekalian minta maaf kepada semua kawannya yang telah dizolimi. Di saat itu pula Rizky tidak menyangka bahwa Agnes sudah memaafkannya. Dan satu lagi, sekali lagi gue tuh mau minta maaf. Kita dulu, gue lagi mabok, bisa ngontrol diri gue saat itu. Udah sini handphonenya mana? Setelah menunjukkan tempat lokasi healing, Agnes langsung pamit pergi. Di hari berikutnya, akhirnya mereka semua berangkat healing menuju villa mewah. Namun di saat itu Robby tak menyangka bahwa Rizky akan ikut. Melihat kejadian di masa lalu, jelas saja Robby masih tidak bisa menerima.
karena keperawanan pacarnya diambil alih olehnya, padahal Robby sendiri belum pernah mencicipinya. Apalagi KTP yang dipakai buat pinjol. Jelas saja membuat Robby semakin murka saat melihat Rizky malah ikut. Bro, gua udah tobat kok bro. Setelah beberapa saat mengalami ketegangan internal, akhirnya mereka semua telah sampai di tempat tujuan. Bagaikan rumah dinas pejabat, seketika membuat semua orang merasa kagum dengan kemegahannya. Robby yang masih tidak terima dengan masa lalu, memutuskan akan menghabisi Rizky jika berani membuat masalah lagi. Rizky yang ketakutan berusaha meyakinkan Robby bahwa dirinya benar-benar sudah taubat. Welcome guys. Di sini Agnes menjelaskan bahwa villa ini sudah dibangun pada tahun 90-an. Tempat ini sangat jarang sekali dipakai karena pemiliknya sering keluar negara dan tukang bersih-bersihnya hanya datang sebulan sekali. Saat semua orang sedang menikmati makanan, Agnes dalam hati berkata bahwa semua akan berjalan sesuai rencana. Apa yang sebenarnya direncanakan Agnes ini? Setelah perut kenyang terisi makanan halal, lanjut mereka melakukan sesi foto prewed. Bukannya foto biasa yang diinginkan, Angga membawa pistol sungguhan agar terlihat ganas. Jelas saja membuat Robby jadi keheranan. Sesaat kemudian Rizky beralasan perut sakit ingin berak yang sudah tak tertahankan lagi. Lalu ia segera masuk ke dalam rumah. Rupanya si Rizky belum tobat, melihat barang mewah tergeletak begitu saja. Rizky langsung bergegas mencurinya. Sungguh edan si Rizky ini. Tanpa ia sadari bahwa tali sepatunya terlepas, sehingga membuatnya terjatuh dan membuat suara berisik. Rizky semakin gugup saat itu, namun ia melihat sesuatu yang berbeda di salah satu tembok. Setelah beberapa kali mendobrak, akhirnya pintu mulai terbuka. Dengan insting malingnya yang kuat, Rizky berharap ada harta karun istimewa di sana. Tanpa berpikir panjang lagi, si Rizky langsung masuk ke dalam. Di sana gelap sekali, tidak ada harta karun apapun. Hanya ada sebuah gulungan misterius yang bertuliskan, tak ada jalan keluar, hanya satu orang yang bisa keluar, sisanya akan menjadi santapannya. Melihat hal itu jelas saja membuat Rizky semakin panik sampai membuat ponselnya jatuh. Sementara di luar cuaca tiba-tiba mendung tanpa sebab. Daripada baju basah kuyup, mereka semua memutuskan melanjutkan nanti saja. Di saat yang sama berpapasan dengan Rizky yang lagi ketakutan. Ia mengungkapkan bahwa kita harus pergi sekarang juga. Robby yang masih benci dengan Rizky menduga bahwa ia pasti sedang mabuk. Sesaat kemudian Robby membuka tas Rizky. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat isinya barang-barang dari villa ini. Rizky yang sudah serba salah tidak mampu berkata-kata lagi. Di sisi lain Nanda yang mau ke kamar mandi seketika heran saat melihat Agnes malah bundir. Dari suasana happy kini berubah menjadi mencekam begitu saja. Robby yang tak terima kematian pacarnya yang begitu saja, ia menuduh Rizky lah yang melakukan. Suasana semakin kacau saat Robby benar-benar tak bisa dikendalikan, ditambah lagi ia malah menuduh Angga dan yang lainnya sudah merencanakan untuk membunuh Agnes. Jelas saja Wendy tidak terima dengan pernyataan itu. Semua jadi tambah kacau balau, bahkan Nanda yang ingin melerai keributan mereka malah dicekek sama Robby. Di saat Rizky melihat pistol Angga yang terjatuh, ia langsung mengambilnya dan mengancam akan menembak Robby. Emang pada dasarnya si Rizky ini adalah seorang penipu bukannya pembunuh. Ia benar-benar tidak berani melakukannya bahkan saat Robby menawarkan dirinya. Sampai akhirnya Angga merebut pistolnya dan ditembakkan ke atas. Barulah suasana menjadi tenang. Di saat itu pula Angga mengajak kita semua untuk segera pulang dan mengurus masalah ini ke pengadilan. Mereka semua bergegas keluar dari villa ini. Namun baru saja mau naik mobil, Rizky melihat kenyataan yang sungguh di luar nalar manusia. Semua orang juga terkejut saat melihat kenyataan itu. Mengetahui kenyataan pahit itu, Angga langsung tancap gas pergi. Namun baru saja melewati sesajen di pinggiran jalan itu, mereka kembali melewatinya lagi. Alhasil mereka semua kembali ke villa itu. Dirasa salah jalan, Angga mencobanya kembali. Namun itu percuma saja, mereka tetap kembali ke villa itu lagi. Di tengah kepanikan, Angga mencobanya kembali.
Namun tiba-tiba di tengah jalan ada sosok wanita yang menghadang. Jelas saja membuat Angga terkejut dan menabrakkan mobilnya ke pohon. Apesnya lagi, expander Angga malah mogok dan tak bisa diperbaiki lagi. Artinya mereka benar-benar terjebak di sini. Tidak ada pilihan lain lagi. Mereka memutuskan untuk tinggal di villa terbengkalai ini. Rizky yang mengetahui kejadian aneh ini mengajak mereka semua untuk melihat sesuatu di ruangan rahasia, di mana di sana ada gulungan yang menuliskan tentang kejadian saat ini. Bahwa tidak ada jalan kembali, hanya satu yang boleh keluar, sisanya akan menjadi santapannya. Angga yang tidak percaya hal mistis menganggap gulungan ini hanyalah sampah tidak berguna. Namun kejadian yang sudah terjadi saat ini jelas saja bukan perbuatan manusia. Wendy menambahkan bahwa tempat ini sering muncul dalam mimpinya. Bahkan gulungan ini pun sama mirip. Kalau mimpinya benar, maka ini adalah sarang iblis lampir. Namun untuk tujuannya apa? Wendy benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Angga masih saja ngeyel bahwa itu tidak nyata. Itu hanyalah mimpi buruk belaka. Sangat kesal dengan gulungan gak jelas ini, Angga langsung membakarnya. Nanda yang berjaga di luar memutuskan untuk nyebat dulu sebatang untuk menenangkan diri dari kekacauan yang telah terjadi. Namun di tengah santuinya, tiba-tiba ada sosok yang menampakkan diri lalu menghilang. Nanda menemukan sebuah kertas entah apa tulisannya tapi sepertinya sangat penting, jadi ia menyimpannya lebih dulu. Saat hendak keluar, tiba-tiba saja pintu terkunci dengan sendirinya. Dengan nada sok horor, Agnes memanggil Nanda dari arah kegelapan. Sudah tahu kalau Agnes sudah meninggal tapi Nanda malah menghampirinya. Mendengar teriakan sahabatnya yang keras, mereka semua bergegas menolongnya. Mulai dari sini mereka berpencar untuk mencari Nanda. Wendy yang mendengar suara aneh dari balik pintu segera menghampirinya. Seketika Wendy langsung berteriak kencang, sampai membuat kawannya pada datang. Rizky yang sampai duluan penasaran dengan apa yang Wendy lihat. Saat dibuka, tubuh Nanda sudah dimukbang si iblis sampai berdarah-darah. Jelas saja hal itu membuat Rizky sampai muntah. Saat Robi dan Angga datang, di saat itu pula tubuh Nanda dirasuki iblis lampir dan langsung berpidato bahwa mereka semua akan mati. Semua orang hanya bisa melongo melihat kejadian aneh itu. Seusai pidato, iblis lampir langsung pergi. Dirasa akan celaka jika di sini terus, mereka semua bergegas pergi keluar. Namun sayangnya semua pintu secara otomatis terkunci dengan sendirinya. Tidak ada jalan lain lagi, mereka terpaksa menetap di sini. Singkat waktu malam telah tiba. Di antara mereka sudah ada 2 yang meninggal secara mubazir. Kini tinggal mereka berempat, tidurnya saling berdampingan tidak terlalu jauh, agar tidak ada yang menjadi korban lagi. Namun di tengah lelapnya tidur, si Rizky mendengar suara Agnes yang mengajaknya ke tempat sepi. Mumpung semua orang lagi pada tidur. Padahal sudah jelas bahwa Agnes sudah modar, tapi Rizky malah mau aja saat diajak ke sana. Ayo kita bersenang-senang. Gue sayang sama lo, Ki. Dirasa akan gurih, Rizky bergegas menghampirinya. Lalu tiba-tiba Rizky yang ketakutan bergegas lari keluar. Beruntung ia bertemu Robi, lalu ia menceritakan apa yang terjadi. Bukannya menolong, Robi malah menghabisi Rizky dengan batu di tangannya. Setelah Rizky modar, Robi langsung berteriak minta tolong, agar kematian Rizky seolah bukan dia yang melakukan. Angga dan Wendy segera menghampiri mereka. Angga langsung menuduh bahwa Robi lah yang membunuh Rizky. Namun Robi pura-pura tidak tahu akan hal itu. Ini pasti perbuatan iblis lampir. Jika benar semua orang akan mati, Angga tidak setuju kalau kita mati tanpa perlawanan. Maka dari itu Angga berpikiran akan membakar sarang iblis lampir. Setidaknya kita semua sudah berusaha. Pilihannya ada 2, yaitu si iblis membiarkan sarangnya terbakar atau membebaskan kita semua keluar. Namun di sini Robi bertanya kepada Angga, apakah ini akan berhasil? Usaha kalian sama saja bundir bersama-sama. Lo punya ide yang lebih baik dari ini. Saat semua persiapan sudah selesai, Angga bergegas membakarnya. Namun di saat itu Robi berubah pikiran bahwa ia punya rencana lain untuk mengakhirinya.
Robi merebut pistol di punggung Angga, seketika suasana berubah menjadi pertarungan antar kawan. Angga benar-benar kalah mekanik dari si Robi. Saat Robi ingin mencabut nyawa Angga, Wendy langsung menodong Robi dengan pistol. Sayang sekali pelurunya habis. Di saat pertarungan mulai reda, Robi berkata sebaiknya kalian mati saja demi gue. Dirasa Robi hanya orang pengecut, Angga langsung ngajak gelut lagi dan membiarkan Wendy kabur. Saat Wendy kembali, ternyata Angga sudah modar dihabisi Robi yang sangat kuat. Di sisa nyawanya yang masih menempel, Angga meminta Wendy untuk lari saja. Robi berusaha meyakinkan Wendy bahwa kematiannya tidak akan lama dan menyakitkan. Tapi kalau terus bersembunyi, ia akan menyiksa dan membuatnya lebih lama. Lalu sambil sok Inggris-Inggrisan, Robi berkata, Where are you fucking whore? dirasa sudah tahu Wendy sembunyi di mana, Robi memutuskan untuk ngudut dulu sebatang. Bukannya segera menangkap Wendy, Robi malah tiduran sambil menceritakan masa hidupnya, di mana ia adalah seorang fotografer. Bukannya penjahat apalagi pembunuh. Namun dalam kasus saat ini berbeda, Robi benar-benar ingin hidup tidak mau mati. Jadi sebaiknya semua orang mati di tangannya, daripada mati di tangan iblis lampir. Dirasa sudah cukup basa-basinya, Robi langsung menghabisi Wendy. Namun di saat itu iblis lampir datang seolah marah kepada Robi karena menyakiti Wendy. Robi yang ketakutan bergegas keluar dari kamar, namun di saat itu ia malah bertemu Angga yang ternyata masih hidup. Sudah sangat kesal dengan kelakuan Robi, Angga langsung mengfataliti Robi hingga modar. Setelah membereskan Robi, kini tinggal mereka berdua yang tersisa. Baru saja suasana jadi tenang, si iblis kembali datang menuju arah mereka. Si Angga berkata kalau iblis menginginkan kita mati, sebaiknya kita mati bersama. Namun Wendy berpikiran berbeda. Ia ingin hidup sendiri. Seketika Angga langsung ditusuk pisau oleh Wendy. Jelas saja hal itu membuat Angga langsung modar. Dan kini tinggal Wendy sendiri yang masih hidup. Apakah Wendy sudah bisa pulang sekarang? Belum tentu, karena film belum selesai. Di ruang tengah, semua jasad kawannya dikumpulkan untuk dibakar sebagai penghormatan terakhir. Namun di saat itu Wendy menemukan kertas terselip di saku Nanda. Setelah dilihat, ternyata itu adalah foto 5 tahun lalu. Sekelompok pemuda yang hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Anehnya di sana ada Agnes yang ikut berfoto. Artinya semua ini berkaitan dengannya. Dan benar saja, sesaat kemudian Agnes keluar dari kegelapan dan mengucapkan selamat kepada Wendy yang telah berhasil hidup sendiri. Apa maksud semua ini, Nes? Mengetahui kenyataan pahit ini, Wendy bergegas kabur. Namun sayang, Agnes bukan orang biasa. Ia bisa menutup pintu hanya dengan menggelengkan kepala saja. Bahkan bisa menarik Wendy tanpa menyentuh. Saat Wendy sudah tertangkap, ia menjilatinya seolah nafsu dengannya. Tanpa berlama-lama lagi, Wendy langsung dicekek hingga matanya melotot mau keluar. Saat terbangun, tangan dan kaki Wendy sudah terikat sangat kuat. Di saat itu pula Wendy bertanya, "Kenapa engkau bunuh semua kawanku?" Lalu iblis menjawab, "Bukankah engkau yang saling membunuh?" Dirasa ada benarnya, Wendy seketika terdiam tanpa kata. Ternyata tujuan si iblis hanyalah kecantikan. Dan kelima kawannya itu ia jadikan tumbal agar ritualnya berjalan lancar jaya tanpa kendala. Wendy menambahkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Dengan nada sok seram si iblis pun menjawab, "Itu kenapa? Aku butuh tubuh yang baru." Dirasa semua persiapan sudah selesai, akhirnya si iblis menunjukkan wajah aslinya. Dan kini si iblis akan memasuki tubuh Wendy untuk dijadikan inang yang baru. Entah gimana logikanya, tapi iblis sebesar itu bisa-bisanya masuk dari jalan yang tak terduga. Dan ternyata itu berhasil menyatu dengan Wendy, tubuh idaman para lelaki. Namun sayang bekas jalur makhluk sebesar itu, jelas saja rasanya pasti hambar. Sesaat kemudian, si iblis lampir sudah berhasil menyatu dengan Wendy. Entah sekuat apa tali yang mengikatnya, tapi itu terlihat sangat mudah jika dilakukan si iblis. Baru saja terbangun, ia langsung berselfie dengan pose yang pernah dilihat sebelumnya. Di akhir film diperlihatkannya suasana villa mewah ini yang kembali tampak normal pada umumnya. Lalu Wendy berjalan keluar untuk mencari mangsa yang baru. Jelas saja wanita yang lebih cantik lagi dari Wendy.
Dan film pun sudah berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di review berikutnya. Salam Naliko Movie.